Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian Al-Fiqhul Muyassar. Kemudian kita masuk kepada al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Al-ma' alladhi tahsulu bihi at-taharah. Air yang boleh dijadikan untuk bersuci. Kata beliau, at-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahhar bihi. Bersuci itu butuh kepada sesuatu untuk bersuci. Yuzaru bihi najas wa yarfa'u bihi al-hadath wa huwa al-ma'. Dengan sesuatu itu, najis bisa dihilangkan dan hadas bisa diangkat. Apa sesuatu itu? Yaitu air. Ya. Jadi air itulah yang digunakan untuk bersuci. Ya, menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'u at-tahur. Dan air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah yaitu al-ma'ut tahur, air yang tahur. Apa sih air tahur itu? Wa huwa at-tahir fi dzati al-mutahhir li ghairihi. Itu yang suci airnya dan mensucikan yang lainnya. Dan tentunya saudaraku, ya pada asalnya air itu tahur, suci dan mensucikan. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Yaitu, ya kata beliau, yang masih ada pada penciptaan, pada asal penciptaannya, artinya masih belum berubah kepada apapun. Masih murni airnya. Artinya ia sesuai dengan sifat yang Allah ciptakan di atasnya. Nah, ini disebut dengan al-ma'ut tahur. Itu air yang suci dan mensucikan. Sawa'un kana nazilan minas sama, baik itu turunnya dari langit seperti hujan, seperti salju, seperti embun. Au jariyan fil ardi, atau mengalir di bumi seperti air sungai, mata air, sumur, demikian pula laut. Itu semua adalah air-air yang tahur, air-air yang suci dan mensucikan. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit itu air agar mensucikan kalian. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang mensucikan. Itu air hujan yang tahur, yang suci dan mensucikan. Dan Nabi SAW berdoa di dalam doa istiftah, Allah maksilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Dan juga Nabi bersabda tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah airnya suci dan mensucikan. Tahur. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Maksudnya bangkai binatang yang hidupnya di laut. Bukan bangkai dalam artian semua bangkai. Artinya kalau binatang darat mati di laut jadi halal, tentu tidak. Nah, ini dalil-dalilnya. Kemudian kata beliau, wala tahsulu at-taharatu bima'i'in ghairil ma'i. Dan tidak
menjadi suci dengan cairan selain air. Ya, kal khal seperti cuka, wal benzin seperti bensin. Ya, wal asir, wal laimun, ya seperti sari buah, ya, lemon, wa masyabaha dzalik dan sebagainya. Maka itu ya, cairan-cairan seperti ini walaupun suci tapi dia tidak mensucikan. Ya, kenapa? Karena juga ia sudah keluar dari penamaan air mutlak. Ya. Dia tidak lagi disebut air secara mutlak, tapi sudah berubah namanya menjadi cuka, bensin, solar, ya, dan yang lainnya. Maka yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk berwudu ataupun mandi janabat, itu semua tidak sah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Ya, Allah hanya menyebutkan air saja. Itu air mutlak. Allah tidak mengatakan kalau kalian tidak mendapatkan air, maka boleh dengan ya cairan yang lain. Enggak. Allah hanya mengatakan kalau kalian tidak mendapatkan air, boleh tayamum. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada sari buah, ya, air buah yang biasa kita minum, bolehkah itu untuk berwudu? Jawab tidak boleh. Atau air kelapa, apakah boleh kita gunakan berwudu? Jawab tidak boleh. Ya, karena ia sudah keluar dari penamaan air secara mutlak. Maka pada waktu itu saudaraku sekalian, yang boleh dijadikan untuk berwudu hanyalah air, ya, air secara mutlak. Kata beliau, falau kanatit taharah tahsulu bima'in ghairil ma' la nuqila adimul ma' ilaih wa lam yunqal ila turab. Kalaulah cairan-cairan itu bisa digunakan untuk bersuci, tentu Allah tidak menyuruh untuk tayamum dengan tanah, tapi pasti Allah menyuruh untuk menggunakan cairan-cairan tersebut, ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Apa itu? Yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang masih ya berbentuk air yang memang belum masih di atas penciptaannya. Ya. Nah, gimana kalau misalnya air itu bercampur dengan najis? Maka beliau berkata al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga. Al-ma'u idza khalatathu najasah fa ghayyarat ahada awsafihi tsalatsah. Rihahu aw ta'mahu aw launahu. Fa huwa najisun bil ijma'. La yajuzu isti'maluhu. Fala yarfa'ul hadatha wa la yuzilul khabatha sawa'un kana katsiran aw qalila. Kata beliau, air apabila bercampur dengan najis, lalu najis itu merubah salah satu sifatnya yang tiga, ya, baunya, rasanya atau warnanya, maka ia menjadi air yang najis dengan ijma para ulama. Tidak boleh digunakan, tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis, baik banyak maupun sedikit. Ya. Amma in khalatathu najasah wa lam tughayyir ahada awsafihi. Adapun kalau air itu tercampur najis dan tidak berubah ya salah satu dari tiga tadi. Fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu bihi at-taharah. Kalau ternyata air itu banyak, melebihi 2 kulah, maka dia tidak menjadi najis dan boleh digunakan untuk bersuci.
Wa amma in kana qalilan fayanjus wala tahsulu at-taharatu bihi. Adapun kalau airnya itu sedikit, ya, maka ia menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu yang dirajihkan oleh penulis buku ini. Jadi penulis buku ini membedakan antara air yang banyak dengan air sedikit, ya. Kapan sih disebut tadi air yang banyak? Kata beliau, wahaddul ma'il kathir ma balagha qullatain fa akthar wal qalil ma duna dhalik. Disebut air banyak kalau sampai 2 kulah lebih. Ya, adapun air sedikit maka kurang dari 2 kulah. Ya. 2 kulah itu berapa liter? Sekitar 200 liter. Ya. Ada yang mengatakan 160 liter. Ya, tapi yang paling banyak, yang paling masyhur tuh hampir sekitar 200 liter. Itu 2 kulah. Nah, jadi kalau misalnya kena najis nih dan airnya ya lebih dari 2 kulah. Karena kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air telah sampai 2 kulah, maka dia tidak akan membawa apa? Najis. Nah, bagaimana kalau misalnya airnya lebih dari 2 kulah? Ya. Lalu kena najis. Dan ternyata berubah warnanya, baunya dan rasanya. Karena najisnya juga cukup banyak misalnya. Jadi najis enggak? Najis dengan ijma para ulama. Iya. Kalau misalnya kolam renang kan banyak banget tuh airnya tuh. Yang ini berenang kencing di situ, yang ini berenang kencing di sini. Akhirnya apa? Kolam renangnya bau hangser. Tahu nggak bau hangser? Bau kencing. Jadi najis nggak? Iya. Maka itu menjadi najis. Walaupun lebih dari 2 kulah, iya. Ya, ini dengan kesepakatan ulama. Nah, yang menjadi ikhtilaf ulama adalah kalau kurang dari 2 kulah lalu kena najis. Ya. Bagaimana ini? Kalau misalnya tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya. Kalau berubah rasanya, baunya dan warnanya sih semua ulama sepakat ya. Itu najis. Masalahnya ini tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya. Cuma masalahnya airnya kurang dari 2 kulah. Jadi najis apa enggak nih? Khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan jadi najis. Kenapa? Kata mereka, karena Nabi mengatakan apabila air telah sampai 2 kulah, dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikan hadis itu apa? Kalau air itu kurang 2 kulah masih membawa najis. Ya. Maka kita katakan itu kan pemahaman kebalikan. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un? Air itu pada asalnya suci dan mensucikan. Tidak dinajiskan oleh apapun. Itu kan hadis menunjukkan teksnya pada asalnya air itu suci. Sementara ya kamu mengatakan kalau kurang 2 kulah lalu kena najis dan tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya, jadi najis. Padahal yang namanya air apabila tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya, bukankah itu adalah pada asalnya suci? Kata mereka, tapi ini pemahaman kebalikan hadis tersebut. Kita katakan, tapi ini ya konteks hadis yang lain. Masalahnya bertabrakan pemahaman kebalikan dengan konteks hadis. Dan kaidah usul mengatakan, apabila bertabrakan antara pemahaman kebalikan dengan konteks, maka didahulukan konteks.
Sementara konteks hadis mengatakan air itu suci pada asalnya. Makanya pendapat yang paling kuat dalam hal ini, bahwa air kalau kurang dari 2 kulah lalu terkena najis, maka tidak menjadi najis, tetap suci dan mensucikan. Bayangkan, akhi, kalau 2 kulah itu misalnya 160 liter, lalu ya kurang dari 2 kulah misalnya 150 liter, lalu kena air kencing sejempol dan tidak merubah sama sekali, ya, lalu kemudian 150 liter ini kita nyatakan najis hanya karena kencing yang air najis yang sedikit. Ini tentu sesuatu yang ya, menyusahkan dan menyulitkan. Makanya pendapat yang sahih, yang rajih, wallahu alam, bahwa air apabila kurang dari 2 kulah lalu terkena najis namun tidak berubah rasanya dan baunya atau warnanya, maka ia tetap suci, ya, dan boleh digunakan untuk bersuci. Beda kalau berubah rasanya atau baunya atau warnanya, maka ini najis dengan ijma' para ulama. Ya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi ini berhubungan dengan air yang bercampur dengan najis. Lalu bagaimana kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang suci? Lalu berubah warnanya, atau baunya, atau rasanya. Gimana tuh? Kata beliau, al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Al-ma'u idha khalatahu tahirun. Air apabila bercampur dengan yang suci. Al-ma'u idha khalatathu maddatun tahirah. Ka'awraqil asyari awis sabun awil ashnan, ya. Air apabila bercampur dengan sesuatu yang suci, contoh misalnya daun pepohonan, ya, atau sabun, ya, awis sidr atau daun bidara, au ghairi dzalika minal mawadith tahirah, atau yang lainnya yang suci. Walam yaghlib dzalikal mukhalif alaih. Namun sesuatu yang suci ini tidak menguasai air. Dalam artian air itu tidak keluar dari kemutlakannya. Fas-sahihu annahu tahurun yajuzu at-tatahhur bih minal hadathi wan najasah. Maka yang sahih, pendapat yang kuat, bahwa air seperti ini tahur, suci dan mensucikan. Boleh bersuci dengannya dari hadas maupun najis. Buktinya air laut. Air laut kan dia bercampur dengan apa? Dengan garam. Berubah tidak? Ya, rasanya berubah. Tapi Nabi mengatakan apa? Air laut itu suci dan mensucikan. Demikian pula semua yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak mengeluarkan air tersebut dari penciptaannya yang asli, ya, dari kemutlakannya, tidak mengeluarkan dari kemutlakannya, maka pada waktu itu saudaraku sekalian, ia tetap suci dan mensucikan, ya, karena ia masih disebut air. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala, karena Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya, jika kalian sakit atau safar atau ya buang air, atau kalian bersetubuh dengan wanita, dengan istri, dan kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik dan usaplah wajah dan tangan kalian. Ya, kata penulis buku, falafdhul ma'i fil ayah nakirah fi siyaqin nafi faya'ummu kulla ma'in. Lafaz air dalam ayat tersebut berbentuk nakirah dalam redaksi peniadaan.
ya. Dan kaidah dalam bahasa Arab, nakirah kalau dalam bentuk peniadaan itu mencakup, ya, artinya sifatnya umum. Maka di sini mencakup semua air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut. Tidak ada bedanya antara air yang murni ataupun air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita yang menyelenggarakan jenazah anak wanitanya. Nabi bersabda, iksilna thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aitunna bima'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Mandikanlah, ya, 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan daun bidara, dan jadikan pada cucian yang terakhir dicampur dengan kafur. Ya. Lihat Nabi SAW menyuruh untuk memandikan dengan air yang dicampur daun bidara, lalu yang terakhir dengan kafur. Berarti bercampur dengan sesuatu yang suci tidak bercampur. Namun Nabi SAW tetap menyuruh untuk memandikan jenazah anaknya dengan air-air seperti itu. Nah, itu menunjukkan, saudaraku sekalian, itu masih suci. Beda kalau bercampur dengan yang suci, namun ya sesuatu yang suci ini menguasai air sehingga merubah bentuknya yang asli kepada bentuk yang lain. Contohnya kopi. Ya, bercampur dia dengan kopi. Akhirnya, ya, karena saking banyaknya kopinya dan sudah tidak lagi disebut air secara mutlak, maka disebutnya kopi atau teh. Itu kan bercampur dengan yang suci. Tapi masalahnya sudah tidak disebut air lagi secara mutlak, tapi disebutnya teh. Ya. Maka pada waktu itu seperti ini tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci. Ya. Nah, demikian semoga yang saya sampaikan paham ya. Jadi ini kita mengenal air. Karena mengenal air ini penting sekali karena ia adalah alat untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi. Demikian. Nah. Jadi air, ya, ada air yang pada asalnya air itu suci dan mensucikan, dan ini yang boleh untuk berwudu, ya, bersuci. Ada lagi air yang najis, yaitu air yang bercampur dengan najis sehingga berubah rasanya atau baunya ataupun warnanya. Ada lagi air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Apabila tidak mencabut kemutlakannya, maka tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau ia mencabut kemutlakannya sehingga menjadi nama lain seperti teh atau kopi, ya, maka ia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.